Aduh. Hai. Dani? Itu beneran Dani kan? Aku nggak salah lihat kan? Manfaatin dong, Dil. Jangan sampai dia tuh tiba-tiba berubah pikiran. Kamu ngerti nggak sih maksud ibu? Bu, Rama itu udah baik banget sama kita. Aku nggak mungkin gituin dia. Gak usah munafik. Keluarga kita ini masih butuh banyak duit. Ngerti kamu? Untuk nama Samsul Afandi, tagihan sudah dibayar lunas, Kak. Hah? Udah dibayar? Kalau gitu tolong kasih tahu saya, Mas, siapa yang bayar ini? Mohon maaf, kalau itu saya tidak bisa kasih tahu. Makasih, Mas. Fani. Saya nggak mau utang budi sama Bapak. Ya, sebetulnya ada cara lain sih. Jadi milik saya, Dil. Aku waktu itu sempat lihat Pak Trian dari depan rumah. Mbak kenal dia kan? Trian itu CEO di kantor aku. CEO. CEO. Pantes aja dia banyak uang. Pokoknya gimana pun caranya aku harus bisa kerja di perusahaannya. Pak Trian? Ada apa, Pak? 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 Pak Trian? Ya? Ada apa? Kamu manggil saya? Hah? Iya, kamu manggil saya? Enggak. Loh, kok enggak? Karena kamu manggil saya, makanya saya datang ke sini tadi. Saya nggak manggil sih. Ada apa ya, Pak? Enggak, gini Adila, saya mau ngajak kamu makan malam. Makan malam? Ya. Oh, saya nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Jangan gitu dong. Baju kamu udah putih, baju saya udah putih. Udah sama, ayo kita makan malam. Pak, seperti yang Bapak bilang sebelumnya kan jadwal kita hari ini kosong. Jadi saya udah ada janji lain. Janji lain? Ya. Kebetulan saya juga ngajakin kamu makan malam bukan sembarangan makan malam aja gitu. Saya butuh untuk ngasih tahu ke kamu, untuk briefing besok, untuk semua rundown dan semua teknis yang perlu saya lakukan besok. Tenang aja, Pak. Untuk semua rundown dan teknis besok, udah saya kirim semua detailnya ke email Bapak dari tadi siang. Oh, untuk presentasinya gimana? Lengkap dengan semua materi presentasinya kok, Pak. Belum dicek emailnya, Pak. Maksud kamu ngomong belum dicek apa tadi? Ini Bapak nggak tahu? Kamu nguji saya? Iya. Saya lihat ya sekarang. Udah kan? Iya lagi. Enggak, maksud saya kalau saya butuh untuk revisi atau ada yang perlu saya sampaikan ke kamu, saya kan bisa ngomong sekarang. Oke, Pak. Sebaiknya kalau memang ada revisi, Bapak pertama cek dulu aja emailnya. Nanti kalau memang ada revisi bisa kirim balik ke saya lewat email. Permisi, Pak. Saya masih banyak urusan. Adila, tapi... kurang ganteng gue ya? Welcome. Hai.
Makasih Ram. Silahkan. Thank you. Ini dalam rangka apa sih? Ya, karena udah jauh-jauh kesini, masa kita nggak dinner? Dan kamu cantik banget malam ini. Thank you. Karena baju dari kamu juga. Ini cantik banget sih semuanya. Iya. Iya. Silakan. Ngapain sih kamu gangguin saya malam-malam? Iya, tapi dokumennya perlu ditandatangan untuk malam ini, Pak. Ini dessertnya cantik banget. Aku nggak tega loh mau makannya. Masa diliatin doang? Dani. Kamu juga? Dari tadi kamu ngeliatin aku doang loh. Kenapa sih? Ada yang salah? Ada yang salah ya? Makeup aku ketebelan ya? Ya udah, aku nggak mau lanjut makan. Kamu dari tadi nggak sadar juga ya? Nggak sadar apa sih? Will you marry me? Of course. Yes, I will. Please. Apaan sih? Ih.
Rama, aku janji. Aku nerima lamaran kamu ini bukan karena aku mau manfaatin kamu, kayak yang ibu harapkan. Tapi karena aku udah jatuh cinta sama kamu. Sejak pertama kali kita ketemu. Perhatian kamu, kebaikan kamu, sikap kamu. Gak ada satupun alasan yang bisa bikin aku nolak kamu, Ram. Lu ngapain? Ya gue mau nolongin mereka. Ngapain? Cabut. Lo gila ya? Mereka kecelakaan gara-gara kita. Udah cabut aja mendingan. Gak bisa. Iya, udah. Oke. Pakai helm lo. Pakai helm lo. Halo? Bro, cabut bro. Tolong. Tolong. Bro, cabut. Tolong. Bro. Bro. Tolongin gue. Bro, cabut bro, buruan. Cabut bro, keburu ada polisi. Sebelum polisi datang bro. Tolongin gue. Lu mau dipenjara seumur hidup, ha? Kita pasti bahagia kan, Ram? Aku janji Adila, aku akan bahagiain kamu. Tapi maaf, aku belum bisa jujur. Iya, kita akan bahagia. Tenang, Rian tenang. Lu cuma harus cari tahu. Stay cool. Stay. Sebentar ya. Halo? Ya, kenapa, Sus? Iya, baik. Saya segera ke sana. Maaf banget ya, aku cuma bisa nganterin kamu sampai sini. Soalnya aku harus balik ke rumah sakit, ada pasien yang harus aku tangani. Gak apa-apa kok. Udah deket juga. Makasih ya, Rama. Kamu udah bikin aku jadi perempuan paling bahagia di dunia. Ngapain sih? Justru kamu yang bikin aku jadi laki-laki paling beruntung di dunia. Sabar. Sabar, Trian sabar. Yaudah, aku pergi ya sekarang. Aku masih gak enak buat ninggalin kamu.
Gak apa-apa kok. Aman. Jangan emosi. Jangan emosi. Jangan sampai dia ngeliat kalau lu cemburu. Oke. Kamu hati-hati pulangnya ya. Oke. Selamat malam, perempuan favoritku. Good night. Good night. Patrian? Kenapa? Kaget? Ya kaget lah Pak, Bapak Saya tiba-tiba. itu dari tadi nyariin kamu. Saya nelponin kamu dari tadi siang. Kamu itu kesini untuk kerja sama saya. Bukannya pergi-pergi nggak jelas sama orang nggak jelas lagi. Oke. Maaf Pak, saya tahu saya salah. Saya pergi nggak laporan ke Bapak. Tapi kan Bapak sendiri yang bilang kalau hari ini kita nggak ada jadwal. Ya, Iya. jadi mau saya pergi kemana dan dengan siapa itu urusan saya. Iya. Lagi saya nggak lepas tanggung jawab dari pekerjaan saya kan? Oke. Ya kamu nggak salah sih. Cuma saya mau ngingetin ke kamu itu kesini untuk kerja sama saya. Saya bawa kamu kesini untuk kerja sama saya. Kamu harus nempel sama saya, nggak boleh kemana-mana. Oke? Ngerti gak? Makasih Pak. Tapi saya inget kok Pak, karena saya bertanggung jawab. Besok pagi kita ketemu investor jam 7.30. Terus kita site visit ke perluasan pembangunan Nirwana Resort Sanctuary. Terus, bener kan? Investornya nggak jadi kesini. Hah? Sejak kapan? Ya sejak saya kasih tahu ke kamu sekarang. Jadi sekarang kamu beresin semua barang-barang kamu packing, besok pagi kita pergi ke Jakarta. Kita pulang. Saya nggak akan ngasih kesempatan kamu untuk pergi sama cowok itu, Adila. Hah? Ih, dasar aneh. Bertahun-tahun aku nyariin kamu, Dan. Udah bertahun-tahun juga aku nyimpen rasa rindu ke kamu, Dan. Berharap suatu saat aku bisa ketemu sama kamu dan aku nyampein apa yang aku rasain dulu, Dan. Ini sama sekali gak ada buat aku, Dan. Aku gak bisa diginiin. Nggak sabar deh. Gak sabar kenapa? Buat besok. Karena ada yang ulang tahun. Ih, Dani. Kan besok aku yang ulang tahun. Kenapa jadi kamu yang gak sabar? Soalnya ada yang mau aku omongin sama kamu. Ngomongin apa? Kenapa gak malam ini aja? Biar surprise. Sabar ya. Sampai besok. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu. Cincin dari siapa? Kemarin Rama nyusulin Adila, Bu. Terus? Rama lamar Adila, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah anakku.
Kalau kamu bahagia, Bapak juga bahagia, nak. Alhamdulillah dong. Berarti pernikahan ini harus disegerakan. Nggak baik kalau ditunda-tunda. Dan kita harus cepet-cepet cari gedung, kita belanja baju, kita juga cari seserahan. Tapi ini kan baru lamaran biasa, Bu. Dila, kamu ini kenapa sih? Kamu nggak setuju sama rencana Ibu? Bantah terus. Adila, sudah saatnya kamu ada yang jagain, nak. Jangan jagain orang terus, ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Adila. Adila tunggu. Ah! 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 Cuma mimpi. Dila. Ya, Bu. Jangan lupa ya sama tugas kamu. Tugas? Ini kesempatan besar buat kamu bisa manfaatin dan ngambil semua kekayaannya si Rama. Bu. Coba kamu pikir ya. Tuh, harga cincin yang kamu pakai itu bisa buat kita bertahan hidup selama 6 bulan. Kalau kita butuh duit, jual tuh cincin. Kamu bayangin aja, gimana kalau kamu tuh udah jadi istrinya Rama? Astagfirullahaladzim, Bu. Dila, Rama itu kaya, terhormat, pendidikannya oke. Gak semua orang tuh punya kesempatan untuk bisa dapat calon pendamping seperti dia. Makanya kamu tuh bersyukur aja deh, mumpung Rama itu mau sama kamu. Jadi nanti, kalau kamu menikah sama dia, kamu harus bisa bikin pesta tuh yang mewah, megah. Dan jangan lupa, kamu harus minta seserahan tuh yang mahal-mahal. Banyak terus. Bu, Adila mau sama Rama bukan karena kekayaannya, Bu. Kamu berani bantah saya? Kamu tuh sadar nggak sih? Masih bagus kamu tuh boleh tinggal di rumah saya. Kalau bukan karena saya dan bapak kamu tuh udah jadi gelandangan. Sadar diri dong. Kamu tuh udah banyak nyusahin saya. Kamu sadar nggak sih? Gara-gara kamu tuh kita jadi miskin. Jadi ini saatnya kamu tuh bayar ini semuanya. Nikah dong sama Rama. Mau gitu loh. Adila gak butuh itu semua, Bu. Aku mau sama Rama bukan karena kekayaannya. Aku gak mau nyakitin dan manfaatin Rama, Bu. Aku mau menikah sama Rama karena cinta, Bu, bukan karena harta. Gak usah munafik kamu. Cinta tuh gak bisa bikin kamu kenyang. Tahu kamu? Ya ampun, akhirnya lo dilamar, Dil. Lucu banget. Now, lihat nih, temen lo udah dilamar tuh. Selamat ya, Dil. Makasih, Now. Aduh, gua gak sabar banget ya ngeliat lo nanti duduk di pelaminan, rambut lo disanggul, ya kan? Terus pakai mua, pakai kebaya. Aduh, seneng banget ya gua ngeliatnya. Aduh, ya ampun. Makasih ya, Mut. Gak sabar liat lo duduk di pelaminan sama Rama berdua. Terus kalian senyum-senyum kayak iklan pasta gigi kayak. Iya, makasih. Makasih. Ya kan, Nau? Gila. Gue mau nyari angin. Nau, lo mau kemana sih? Nyari angin. Nah, dia kenapa? Tahu, kayaknya lagi gak enak badan ya. Udah, Dil, terus tanggal berapa lo nikahnya? Ih,
Belum tahu lah, Mut. Baru juga dilamar biasa gini. Gue gak sabar banget tuh pakai acara tunangan gitu gak? Gak tahu. Dilamar sama kamu itu mimpi aku, Dani. Tapi kenapa dari sekian banyak wanita di dunia ini harus Adila? Aku harus kayak gimana sekarang? Kenapa harus Adila orangnya? Aku harus bersikap kayak apa ke Adila? Pak Trian, hari ini Pak Trian ada meeting ya Pak? Dengan koleganya Pak Cahyadi. Mungkin Pak Trian ada request khusus gitu Pak? Pak? Kok bisa-bisanya sih Bim? Ada orang ke resort itu? Karena emang terbuka untuk umum Pak. Ya saya paham kalau itu. Cuma kenapa bisa-bisanya ada orang yang gangguin rencana saya? Gimana Pak? Maksud saya kurang paham maksud Bapak nih. Iya, enggak maksud saya kenapa Naura bisa sampai datang ke sana gitu loh. Oh kalau untuk hal itu memang ada beberapa berkas yang harus ditandatangani sama Bapak Pak. Ya terus kalau laki-laki itu ngapain? Laki-laki? Laki-laki mana Pak? Ya saingan saya. Saingan? Saingan yang mana? Enggak. Permisi. Permisi Pak. Ada dokumen yang harus ditandatangani Pak. Kamu nggak ngeliat ya? Saya lagi meeting sama Bimo. Penting loh ini. Oh. Maaf Pak. Baik kalau gitu. Dokumen yang perlu ditandatangani udah saya tandain ya Pak. Mari. Bim. Gini Bim. Saya mau nanya sama kamu. Gimana kalau misalkan kita bikin peraturan, jangan ada pegawai yang pakai cincin di sini. Kalau boleh tahu apa alasannya Pak? Ya, kamu pikir aja. Misalkan nih, mereka pulang malam, terus mereka pakai perhiasan di jalan ada penjahat, terus dijambret, luka, nggak bisa kerja, perusahaan juga yang rugi. Saya juga yang rugi nanti. Iya Pak. Nah itu, makanya saya bilang, jangan ada yang boleh pakai perhiasan, apalagi cincin. Siapa aman untuk soal itu nanti saya bicarakan sama orang legal dan juga HRD Pak. Tahan saya kamu? Enggak Pak, bukan apa-apa. Pokoknya saya nggak mau tanya Bim. Kalau saya ada dinas, semuanya harus clear, nggak ada yang boleh gangguin saya. Siap Pak, beres Pak. Pokoknya setiap Bapak pergi dinas dengan Mbak Adila, semuanya clear area Pak. Ya maksud saya bukan Adila doang. Oh iya semuanya Pak, baik Pak. Ya, iyalah. Oh ya, tolong panggilin orang yang ngasih ini tadi. Maksudnya Mbak Adila Pak? Ya iya siapa lagi? Iya Pak. Baik. Nah kamu. Kalau lagi galau bawanya uring-uringan lagi. Ngomong apa kamu? Enggak ada apa-apa Pak. Saya mau izin keluar tadi nggak jadi. Saya dengar kamu ini. Saya cuma ingat pepatah aja Pak. Sebelum janur kuning melengkung masih bisa nikung. Mari Pak, saya duluan. Sama janur kuning. Oh iya benar juga. Selama belum jadi suami istri, berarti gue bisa ada kesempatan nih. Maafin ya, Naur. Maaf, Naur. Mata kamu kenapa? Mata? Iya, mata kamu sembab. Tadi ngelipan doang. Maaf ya. Iya, gak apa. Mbak Dila. Ya Mas?
Mbak Dila ditunggu di ruangan Pak Trian. Oh, baik Mas. Permisi Pak Trian. Malam ini kamu ikut saya. Kita ada meeting. Hah? Malam ini? Iya, malam ini. Lah, bukannya di jadwal. Loh. Apa sih? Schedule-nya tuh baru masuk. Kenapa? Kamu keberatan? Iya. Atau mungkin kamu ada janji sama... Iya, ada janji. Kamu tuh harus ingat ya, Adila. Kamu itu udah tanda tangan kontrak. Tulisannya 24/7 harus sama saya. Ingat ya? Ingat. Ingat kan? Percaya nggak? Ya enggak, maksudnya kalau nggak percaya, kamu kan bisa ngeliat sendiri nanti di kontraknya. Perlu saya ambil sekarang? Nggak perlu kan? Udahlah, sia-sia debat sama orang ini. Ya baik Pak, saya paham kok Pak konsekuensi jadi sekretarisnya Bapak. Nah itu, kalau misalkan kamu memang paham, masa kamu ingat nih Adila, ada di pasal 2. Kalau misalkan kamu nggak ngikutin, dendanya banyak lagi. Ingat gak? Iya Pak. Nah, bagus. Biar kamu ngerti jadinya apa yang kamu lakuin di resort itu, kamu itu salah. Hah? Maksudnya? Ya, kamu bayangin aja gitu loh. Kamu harusnya kerja sama saya, tapi kamu jalan-jalan nggak tahu sama siapa di situ, kamu seneng-seneng. Menurut kamu itu benar? Oh, salah sih Pak. Salah. Tapi kan saya juga manusia Pak, saya bukan robot, saya juga butuh istirahat loh. Ya saya akan kasih kamu istirahat kalau saya kasih kamu izin. Saya bisa laporin Bapak loh. Ya laporin aja, silakan. Kalau kamu laporin silakan, mau resign silakan. Tapi yang tadi, kamu harus ingat ada sesuatu di pasal 2 itu. Gimana? Jika pihak kedua mengundurkan diri, maka pihak kedua harus mengembalikan pinjaman sebesar 150 juta rupiah secara tunai. Perjanjian ini lebih buruk daripada bikin perjanjian ilmu hitam. Nah, jadi saya nggak mau ada kesalahan yang sama terulang, oke? Ya, baik Pak. Ada lagi Pak? Nggak ada. Ya kalau gitu saya mau lanjutin kerjaan saya, masih banyak. Oh, silakan. Misi Pak. Ini kamu benerin deh. Ini dari cover aja udah nggak bener nih kelihatannya. Udah. Oke, bagus semuanya. Jangan lupa bilang apa sama dokter Rama. Makasih dokter. Sama-sama. Hati-hati mainnya, jangan berantem. Iya. Anak-anak itu selalu begitu deh dokter. Terus gimana dokter? Ibu dengar dari Nak Muti, katanya dokter Rama udah ngelamar Adila. Ngapain sih kamu Jono di situ? Kaget-kagetin ibu aja. Pecahin gelas lagi. Dok, tadi yang dibilang ibu fitnah kan? Aduh, Jono kamu jangan drama gitulah. Fitnah kan dok? Bu, kalau benar hati Jono hancur bu. Hati Jono sakit bu kalau benar. John, saya benar-benar minta maaf sama kamu. Kalau saya bikin hati kamu hancur. Tapi emang benar, saya sudah ngelamar Adila. Wes. Ojo
nangis. Jono, lagian kalau memang Dila itu jodoh kamu, dari dulu ya udah nikah kan sama kamu. Dokter Jet. Wes, kono, bersihin. Aduh, maaf ya Dokter Rama. Jono itu nggak berubah loh, selalu begitu, mecahin sampai berlusin-lusin. Loh, Dokter Rama kenapa? Kok kayaknya ada yang ganjel? Saya takut kalau Adila ninggalin saya jika dia tahu masa lalu saya. Dokter Rama, semua orang itu punya masa lalu. Tinggal bagaimana kita menjalaninya untuk menjadi lebih baik. Cinta yang tumbuh di atas kebohongan itu rapuh. Lebih baik Dokter Rama itu jujur sama Adila. Pasti kok, Ibu yakin banget. Pasti Adila akan paham. Luka kalau disimpan terlalu lama, itu bisa menjadi api di dalam rumah. Kalau Dokter Rama benar-benar cinta dan sayang sama Adila, Dokter Rama harus percaya dan yakin bahwa Adila pasti akan menerima Dokter Rama dan masa lalu Dokter Rama. Ya. Oh my God, ternyata Dokter Rama punya rahasia. Kira-kira apa rahasianya? John harus cari tahu demi melindungi my love, Adila. Dani? Ya, gue sih nggak apa-apa ya. Cuman lo nggak apa-apa nih nggak jadi kenalan sama dokter ganteng. Will you marry me? Aku gak bisa berhenti pikiran soal kamu, Dan. Aku harus cari tahu soal kamu. Semua profil kamu setelah malam itu beneran hilang, Dan. Sebenarnya apa sih, Dan, yang terjadi sama kamu? Aku berhak dan dapat penjelasan soal semua ini. Kenapa harus Adila sih orangnya? Aku pokoknya harus temuin kamu, Dani. Aku harus dapat penjelasan ini semua. Kalau enggak, aku nggak
tahu gimana caranya ngerelain kamu sama Adila. Oke, deal. Oke, Pak Bram. Kalau gitu saya akan persiapkan semua dokumennya untuk ditandatangani. Good. Kalau begitu, saya permisi. Yes, thank you. Adila, saya permisi ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Saya juga pamit ya Pak. Pamit? Rem, bentar dulu. Kamu main cabut-cabut aja, kamu kemana? Apa sih Pak? Pegang-pegang. Saya mau pulang mah. Naik apa? Naik angkot Pak. Naik angkot? Emang ada jam segini? Ya masih ada lah kalau Bapak nggak nahan-nahan saya kayak gini. Ntar dulu. Pak, apa lagi sih Pak? Kamu pikir abis meeting jam segini, kamu pulang naik angkot aman? Nanti kalau misalkan lihat klien gimana? Hah? Mau ditaruh di mana muka saya? Pak, kerjanya udah selesai kan? Ya udah, saya mau pulang urusan Bapak itu. Pak, jangan ditarik-tarik ke saya. Nanti putus Saya antar. Gak mau. Saya antar. Gak mau. Saya antar. Gak mau. Ih, apa sih Pak? Iya, orang kamu yang narik. Adila. Udah saya antar aja, Adila. Gak mau Pak. Ih, Ini udah malam loh. Bapak ngapain ikut turun sih? Ya emang kenapa? Terserah saya lah. Udah malam, Adila. Ini bahaya. Mana angkotnya? Nggak ada kan? Ada itu. Mana? Tuh. Mana? Mas, berhenti Mas. Nggak. Pak. Maju. Pak. Kan? Bapak tuh tahu nggak sih nunggu angkot jam segini tuh susah. Ah, makanya. Karena susah, udah pulang aja sama saya. Nggak mau. Ini udah malam loh. Pulang Terus sama saya. kenapa? Ya udah pulang sama saya. Saya biasa naik angkot. Bahaya. Enggak. Pulang sama saya. Nggak mau. Pulang sama saya. Enggak. Saya antar. Enggak. Saya antar. Enggak. Saya antar. Enggak. Mau? Enggak. Mau? Enggak. Orang mau? Enggak mau. Enggak. Mau nggak? Enggak. Nggak. Mau. Ah, mau kan? Ya udah, ayo. Ayo. Nggak mau. Kalau tadi bilangnya mau. Enggak. Tuh, emang udah nggak ada, Adila. Tuh ada. Mana? Tuh, Pak. Mas. Nggak usah. Mas. Pak, maju, Pak. Mas, kalau berantem jangan di sini, saya kejar setoran ini. Apa sih Pak? Awas. Udah penuh. Saya antar aja. Tuh, udah penuh. Saya sendiri. Udah penuh, Adila. Saya sendiri, Mama, penuh, Mak. Pak, udah. Pak, udah, Pak. Angkotnya saya charter. Ayo turun. Ayo turun. Saya ganti rugi. Nih, saya ganti rugi. Mana sih ini udah? Aduh. Nih, satu orang 300.000. Ayo. Yaudah, ayo. Cepet, keluar. Bapak, di sini aja temenin saya. Ayo. Nih, Mas. Apa lu? Makanya dah, nih, bisa cari angkot di luar ntar. Pak, jalan aja deh, Pak. Tuh. Oh iya, makasih Mas. Ayo Pak, jalan Pak. Kenapa duduk di sini sih? Pak, kan di situ bisa. Ya emang kenapa? Wah, cabut deh. Adilanya udah pergi. Buruan telepon dan laporin ke bos. Cepetan. Ayo. Halo bos, mereka udah pergi bos. Dan sepertinya hubungan mereka itu bukan antara bos dan karyawan. Bagus. Ikutin mereka terus. Pokoknya jangan sampai ada informasi meleset. Beres bos. Jalan, Pak. Jalan, Pak. Iya, jalan. Jalan terus, Pak. Jalan terus, Pak. Iya, jalan kemana? Terus. Terus, Pak. Ke rumahnya, Pak. Ke rumah saya. Iya, rumahnya di mana? Aduh, kalau ibu sama bapak tahu aku kerja bareng sama Trian, bisa gawat semuanya. Mana ini? Jalan Melati. Nanti saya tunjukin, Pak. Oke. Saya yang arahin, Pak. Iya. Iya, dianterin, dia tunjukin. Cuma jam berantem mulu puyeng saya.
Cinta yang tumbuh di atas kebohongan itu rapuh. Kita pasti bahagia kan? Aku harus jujur sama Adila. Aku gak sanggup hidup dalam semua kebohongan ini. Gimana ya caranya supaya saya bisa milikin kamu, Adila? Oi, hati-hati lo. Pak, apa sih Pak? Ya itu bapaknya ngerem mendadak lagi. Maaf ya, tadi kan ada motor. Jalan Pak. Jalan Pak. Iya, jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Baik. Duduk. Iya. Loh, Bapak sendirian aja? Iya, Ibu sedang keluar dan Adila belum pulang. Nah, Rama sama Adila nggak saling kabar? Kebetulan memang saya nggak kabarin Adila kalau mau kesini, Pak. Maaf ya kalau bikin Bapak nggak nyaman. Lain kali saya akan kabarin dulu sebelum datang ke sini. Nggak apa-apa. Nah, Rama itu sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Jadi nggak usah sungkan-sungkan ya. Mau minum apa? Nggak usah, Pak. Nggak usah repot-repot. Sebenarnya kedatangan saya ke sini, saya mau minta izin sama Bapak dan juga Ibu untuk melamar Adila secara resmi. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih anak Rama ya. Terima kasih sudah mau membahagiakan Adila. Kalau boleh, saya mau pesan sama anak Rama. Adila itu orangnya kuat, tapi hatinya lembut. Dia itu tidak pernah bilang apa yang dia rasakan. Tapi Bapak tahu, dia menyimpannya dalam dirinya sendiri. Jadi, saya minta titip Adila ya. Sayangi dia, cintai dia, dan jangan sakitin dia. Dia itu sudah terlalu banyak luka yang dialaminya. Setelah Kamal adiknya meninggal, Adila itu selalu menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan mungkin dia menolak bahagia. Maafin aku, Dil. Aku nggak tahu seberapa buruk akibat dari perbuatan aku ke kamu. Mendingan aku turun agak jauh dari rumah deh, supaya ibu dan bapak nggak lihat Rian. Kiri Pak. Jangan Bang, masih jauh. Kiri Pak. Jangan, nanti aja Bang. Apa sih? Kiri Pak. Maunya gimana sih nih? Kiri Pak, saya mau turun di sini. Hah? Berat tau nggak? Ya, orang kamu yang minta kiri. Adila, kok kamu minta turun di sini sih?
Itu kayaknya Adila tuh. Nggak apa-apa, Pak. Biar saya aja yang keluar. Iya. Kenapa? Lepasin nggak, Pak? Nggak, kamu kenapa sih? Lepas atau saya teriak ya, Pak? Saya teriak ya? Saya itu nggak mau orang tua saya tahu kalau saya kerja sama kamu. Apalagi kamu itu bos saya. Jadi saya harap mulai hari ini Bapak stop untuk coba anterin saya pulang. Sebegitunya keluarga kamu ngebenci saya, Dil. Saya akan ngebuktiin kalau saya tuh nggak bersalah. Ya udah, saya minta maaf sama kamu, Adila. Ya udah, saya minta maaf sama kamu, Adila. Kok ada tunangannya? Adila. Sampai besok ya. Apaan sih? Dasar aneh. Itu tadi siapa ya? Oh, nggak usah dipikirin. Itu bos aku. Emang aneh orangnya. Kamu ngapain di sini? Rama? Ya. Iya, tadi aku mau ngecek keadaan Bapak. Cuma mampir bentar. Oh, masuk lagi? Gak usah, aku langsung pulang aja ya. Ya, kamu kan juga pasti capek baru pulang kerja. Sebaiknya kamu istirahat. Ya udah. Hati-hati ya pulangnya. Aku masuk ya. Adila. Sampai besok ya. Apaan sih? Dasar aneh. Aduh. Tadi ngapain coba gue ngedip-ngedipin ke Adila begitu? Konyol. Dil, tadi maksud saya itu, tapi kalau ngomong kayak gitu kelihatan banget. Saya ngedipin mata bukan karena, jangan juga kali ya. Lu sih bang, ada lama banget bikin gua nggak konsentrasi aja. Lah, ngapa saya yang diomelin? Lah, abang yang berhentiin saya kan tadi minta charter mobil. Halo, Pak. Hah? Loh, kamu naik apa? Kok nggak kedengeran suara mobilnya? Iya, tadi pas aku habis meeting mobilnya bermasalah jadi aku tinggalin di kantor. Kamu gimana meetingnya sama Pak Bram? Lancar, Pak? Trian, dengerin ya. Pak Bram itu pebisnis yang sangat handal. Orangnya sangat teliti loh. Jadi apapun semua keputusan dia selalu zero mistake. Kamu harus ingat itu. Iya, Pak. Dengar Trian, bukan tanpa alasan loh Papa mempercayakan perusahaan ini ke kamu. Trian,
Coba kamu pelajarin semua dokumen ini. Besok jam 10 pagi, kamu ikut meeting sama Papa di kantor ya. Bersama Dewan Direksi semua. Kamu ingat, besok adalah meeting yang sangat penting. Tolong kamu pastikan semuanya lancar dan jangan sampai ada yang miss sedikit pun. Oke? Iya, Pak. I trust you. Dra, kamu juga mesti banyak belajar nih ya, dari kakak kamu ini. Pasti, Pak. Ya. Trian, lo tahu kan, meeting itu eksklusif banget. Itu tandanya Papa udah percaya banget sama lo. Congrats ya, men. Gue tahu banget lagi betapa susah payahnya lo buat ngebalikin kepercayaannya Papa. Apalagi setelah kecelakaan itu. Ya, tapi emang gue udah berubah juga sih. Gue mau jadi orang yang lebih baik sekarang. Pokoknya, lo tuh abang yang paling keren deh. Ingat ya, sampai kapanpun, lo bakal jadi panutan gue. Nih, minum dulu. Mama bikinin minuman buat kamu untuk nambah konsentrasi kamu besok ya. Oke, makasih ya, Ma. Kok dia nggak balas chat gue ya? Marah kali sama gue. Tapi masa marah sih? Apa karena gue nampakin diri ya di depan tunangannya itu? Tapi nggak mungkin ah. Atau karena orang tuanya ngeliat gue kali ya? Aku minta maaf ya deh. Tapi kok gue minta maaf duluan? Telepon aja deh. Telepon gak ya? Telepon enggak. Telepon kali ya? Telepon enggak, telepon enggak, telepon. Ya udah telepon deh. Tapi kalau gue telepon yang angkat bokapnya, ntar ketawa lagi. Oh iya, mobil gua. Halo Bim. Iya. Besok tolong jangan lupa kamu ambilin mobil saya ya di kafe biasa. Sama saya minta tolong ya. Ingetin, nih, kamu bawa berkas-berkas untuk Pak Bram. Sekaligus ajakin Naura. Biar dia bantuin saya besok untuk tanda tangan, oke? Ya, thank you. Enak banget lagi nih. Ampun deh, aku telat banget nih, telat banget. Buru-buru banget. Aduh, gue terlambat banget lagi nih, Ndra. Mama udah bangunin kamu berkali-kali loh. Kenapa sih kamu nggak bangun-bangun? Ya, aku juga nggak tahu kenapa, Ma, aku ngantuk banget. Udah, aku berangkat ya. Trian, kamu ingat ya, pokoknya harus zero mistake.
Iya, Pak. Aku udah pelajarin kok dokumennya. Oke, good. Dokumennya jangan lupa disiapin semuanya. Oh iya? Karena nanti ada tanda tangan semua dewan direksi. Ya? Iya, Pak. Tolong ya, jangan kecewain Papa. Oke, Pak. Dokumennya kemana? Masa hilang? Enggak, bentar. Tadi malam... Astaga! Sebentar ya, Naura. Maksud saya Mbak Naura. Pak Trian telepon saya. Oh ya, silakan Mas. Saya angkat bentar ya. Iya loh Pak. Bim, kamu tolong ke rumah saya sekarang. Sekarang, dokumen saya ketinggalan. Waduh Pak, saya ini lagi ngambil mobilnya Pak Trian di kafe semalam. Kebetulan juga saya lagi sama Mbak Naura ini mau ke kantornya Pak Bram. Atau kalau enggak saya jemput Bapak dulu di rumah lalu saya antar ke kantor Pak. Gimana? Enggak usah. Pak Bram nungguin dokumennya soalnya. Udah, kamu tetap aja ke sana ya. Saya cari orang lain aja. Oh, maafin saya Pak. Pak. Tadi matiin. Kita tolong siapa ya? Adila. Mut, hari ini Pak Trian sama Pak Cahyadi tuh meeting sama direksi. Jadi kita bisa pulang cepet ke panti yuk. Lo serius? Ya ampun, akhirnya Di lo ke panti. Ibu tuh udah nanyain lo terus tau gak? Adila. Tolong kamu ambilin dokumen saya di rumah sekarang. Hah? Sekarang? Iya, sekarang saya ada meeting jam 10. 20 menit lagi dong? Iya, makanya kamu berangkat sekarang. Iya Pak, ya. Hidup saya bergantung sama kamu. Jangan telat ya. Iya. Dil, jam 10, 20 menit lagi, Dil. Iya, makanya. Ya, Dil, kayaknya nggak mungkin deh, Dil. 20 menit dari sini ke rumah Pak Trian kesini lagi. Ya kan? Emang aneh. Yaudah, aku berangkat dulu ya. Dil, hati-hati ya. Apa sih Pak Trian bawel banget, udah nyusahin juga. Silakan. Rumahnya bagus banget. Enak banget dia bisa hidup nyaman kayak gini. Tanpa pernah dapetin konsekuensi dari perbuatan dia. Adila ya? Pak, saya diminta Pak Trian untuk ambil dokumen yang ketinggalan, Pak. Mas Triannya bilang nggak dokumennya ada di mana gitu? Ada di meja di sebelah tempat tidur, Pak. Oke. Kalau gitu saya carikan dulu ya. Kamu silakan duduk aja dulu. Makasih, Pak. Ada tamu? Aduh, semoga dia nggak inget aku. Bu. Permisi, Bu. Saya pegawainya Pak Trian diminta untuk ambil dokumen yang ketinggalan. Kok saya kayak pernah lihat kamu deh? Tapi di mana ya? Adila, ini kan ya? Oh, iya, Pak. Makasih ya, Pak. Nggak usah manggil Pak kali. Andra aja. Baik, Mas Andra. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Mas. Bentar, kamu pulang naik apa? Taksi online, Pak. Udah pesen atau mau saya bantu pesen atau gimana? Udah aman, Pak. Udah mau datang. Oke. Hati-hati ya. Saya pamit, Pak.
sih ini? Sabar Patrian, dikira saya bisa teleportasi apa? Iya Pak, saya lagi balik ke kantor. Lagian aneh banget sih. Ade sama kakak, kok beda sih kelakuannya? Kelakuannya beda jauh, adiknya baik, kakaknya kayak gitu. Mana ya mobil online aku? Ya. Pak, Adila ya? Ya, silakan Mbak. Pak, agak buru-buru ya Pak. Oke, siap. Thank you very much for meeting today ya. Thank you. You're welcome. I'm sure. I'm so happy. Mudah-mudahan semuanya lancar kita meeting hari ini ya. Oke. Oke. I hope so. Adila? Trian, mau kemana kamu? Pak, aku nggak bisa ke meeting, Pak. Trian, mau kemana? Sorry, Pak. Trian! Semangat dong, Bim. Bim. Lama banget sih. Duh. Gudang pelabuhan. Pak Trian. Mari, Pak. Kamu tadi dari mana aja? Saya cariin loh kamu. Maaf Pak, saya kena macet Pak tadi Pak. Ada apa ya Pak? Ini gawat nih, ini gawat. Kok kayaknya tegang banget? Ada apa ya? Gawat kenapa Pak? Adila diculik, Bim. Adila diculik! Enggak, saya harus ke pelabuhan. Adila ada di sana. Dan coba kamu cek nomor yang saya kirim ke kamu. Kamu cari tahu siapa pemiliknya. Oke. Dan jangan sampai ada yang tahu tentang ini semua, Bim. Baik, Pak. Saya jalan ya. Pak, pakai motor saja Pak, biar Bapak cepat Pak. Hati-hati. Makasih ya, Bim. Aduh, Adila diculik gimana ya? Dokter Rama. Telepon Dokter Rama. Baik, nanti kalau ada apa-apa, saya ada di ruangan saya. Baik, saya permisi ya, Dok. Makasih ya, Sus. Muti. Tumben dia nelfon aku. Halo, Mut. Halo, Dok. Adila, Dok. Adila kenapa? Adila diculik. Diculik? Iya, katanya sekarang ada di pelabuhan. Saya ke sana sekarang. Pak Cahyadi, sebuah plan yang sangat solid untuk Nirwana. Saya yakin di bawah arahan Bapak, perusahaan ini akan semakin besar. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Saya setuju. Tapi kemana Trian pergi? This meeting is not important for him. Sayang, Sonia siang ini tidak bisa bergabung dengan kita ya. Kelihatannya urusannya sangat urgent. Kenapa urusan di luar lebih penting dari meeting ini? Iya, saya pastikan Pak. Untuk meeting selanjutnya, Trian pasti akan hadir. Saya percaya Pak Cahyadi dapat mengendalikan Trian. He has a great child and good potential. Halo bos, target udah di tempat bos, sesuai harapan. Bagus. Sekarang lo pastiin kalau pangeran harus nyelamatin Tuan Putri. Siap bos. Saya akan selamatin kamu, Adila. Apaan sih ini mobil nih? Angin lagi.
Apaan sih tuh motor ugal-ugalan banget? Gila. Tolong, jangan sakitin saya. Kamu itu terlalu berharga untuk saya sakiti. Jangan sakitin saya. Sebenarnya siapa sih kamu ini? Loh. Kok hilang sinyalnya? Ya, gimana sih? Apaan sih? Tahu lagi sibuk juga ganggu aja. Apaan sih nggak denger apa kalau? Pak Cahyadi, maaf Pak, saya siap. Tolong kamu suruh Trian ke ruangan saya sekarang juga. Siap Pak, sekarang. Hah? Sekarang Pak? Iya sekarang. Kenapa? Enggak Pak. Siap Pak. Saya tunggu ya. Iya Pak. Aduh, mati gue ini gawat. Aduh gimana? Aduh gawat. Hah? Apa lagi nih? Aduh, Pak Trian angkat dong Pak. Wah gawat ini Pak. Itu kan motor yang tadi. Nggak diangkat-angkat lagi. Apa sih? Anjing ini. Apa lagi nih? Bimo. Aduh, sini. Sayang. Adila? Maaf ya, Bapak, Ibu. Ayo. Aduh, anak kecil lagi. Ayo. Cepetan. Aduh. Ayo sayang, cepetan. Ayo, jalannya yang cepet. Ini lampunya cepet loh. Cepet yuk. Medok lagi kamu. Cepet yuk. Dasar. Bu, ayo. Aduh, jangan di situ dong ikat sepatunya, Ibu. Bisa kan digendong diangkat Bu anaknya. Ayo, cepat. Maaf ya, Pak, maaf ya. Iya. Ayo, jalan. Adila! Tolong! Adila! Bil! Adila! Bil! Adila!
Dia? Kok dia bisa ada di sini? Tolongin gue. Gimana kalau dia sampai ngenalin aku? Yang penting sekarang, aku harus selamatin Adila dulu. Adila! Buruan bukanya. Ini gue juga lagi buka. Ini Adila harus dibawa ke rumah sakit. Gue juga tahu. Udah. Biar gue aja yang bawa. Ya minggir. Apaan sih? Gue juga bisa ngangkat kali. Udah gue aja. Udah gue aja. Gue aja yang bawa. Gue aja. Lu siapa? Sini bang ya. Gue tunangan ya kan? Gue udah bilang gue tunangan ya. Lu siapa? Udah gue bawa sini gue yang bawa. Udah lu bawa barang ke Adila. Tunggu. Udah sini gue aja. Aduh gimana sih? Ya udah buruan. Ayo buruan, hati-hati. Ini juga buruan kali. Masukin ke mobil. Enggak. Lu mau kemana? Itu masukin ke mobil. Apaan sih, orang gue juga bawa kendaraan kok. Udah ke mobil gue aja. Ya udah, pakai gue aja. Oh jadi lo yang bawa motor ini? Si Adilanya mau lo mau taruh di mana? Ya udah, kalau enggak gue telepon ambulans aja dulu. Kalau nungguin mobil ambulans kelamaan. Udah sini biar gue aja. Apaan sih? Udah gue aja. Gue aja masukin ke mobil gue. Ya emang mobil lu aman? Ya aman lah. Adila ini butuh pertolongan. Udah cepet sini. Gue aja. Udah gue aja. Ini lo pegang dulu. Pegang. Sini gue. Enggak, gue aja. Udah gue aja. Tuh aman kan mobil lu? Aman. Apaan sih? Apaan? Apa sih? Bukain pintunya, peka dikit dong. Ya kalau minta bukain ngomong dong. Bukan yang itu, yang depan. Ya udah belakang aja. Depan aja. Kenapa? Biar Adila bisa gue pantau. Udah cepetan depan. Di belakang juga bisa dipantau. Udah cepetan, nih berat. Buruan kali, lama banget. Woi. Ayo. Buset deh. Ayo buruan dong. Lah, lo ngapain di sini? Ya emang kenapa gue mau di sini? Gue mau ikut. Nggak bisa. Turun dari mobil gue sekarang. Apaan sih? Gue mau jagain Adila. Ya Adila aman sama gue. Udah lo turun. Ya udah kan, gue juga bisa ikut di sini. Lo bawa motor sendiri kan? Udah. Lo pakai aja motor lo. Udah buruan turun. Ada lo hawa di sini nggak enak. Cepetan. Buruan. Ya bukain pintunya. Udah. Kurang ajar emang tuh orang ya. Gue bales lu ntar.